Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jawa Timur menangkap seorang oknum notaris yang melakukan penipuan dengan penggelapan. Total kerugian sekitar 65 miliar. Tersangka Devi Krisnawati, warga Jalan Darmo Permai Selatan Gang X, 47, Duku Pakis, Surabaya, telah ditahan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, tersangka ditangkap lantaran melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tersangka oknum notaris. Dia melakukan tindak kejahatan di luar kapasitasnya, kata Trunoyudo di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi menambahkan, terungkapnya kasus tipu gelap berawal dari laporan salah satu korbannya, PL asal kota Surabaya. PL melaporkan tersangka karena merasa ditipu. Sebab tersangka meminjam dana ke korban senilai 4,3 miliar rupiah untuk offering letter all dana pinjaman talangan perihal persetujuan kredit kepemilikan rumah. Padahal all tersebut fiktif setelah di cross check di bank. Tersangka DC menawarkan offering letter, pinjaman dana talangan, di dalam suatu bank. Kemudian korban tergiur dijanjikan keuntungan 3,5% sampai 5%. Misalnya 5 miliar rupiah, korban dapat 250 juta rupiah, ujar Pitra. Tersangka lantas memberikan jaminan cek bank ke korban. Cek tersebut, sesuai keterangan tersangka, bisa dicairkan bila sampai jangka waktu yang ditentukan uang belum dikembalikan. Namun saat dicairkan korban, cek tersebut ternyata tidak ada dananya. Setelah jatuh tempo, uang tidak dikembalikan dan saat dicairkan cek dananya tidak mencukupi, sebutnya. Dari penyelidikan polisi, hingga Juli tahun 2020 sudah ada 15 laporan polisi dengan tersangka yang sama. Nilai kerugian mencapai 65 miliar rupiah. Kemungkinan ada korban lain, paparnya. Modus offering letter, kata Pitra, paling banyak dipakai tersangka untuk mengelabui korbannya. Tersangka juga menggunakan modus menawarkan diri turut menjualkan rumah dengan harga fantastis seperti sekitar 3 miliar rupiah. Setelah sertifikat diserahkan pemilik ke tersangka, sertifikat tersebut diagunkan ke bank. Setelah cair dananya tidak diberikan ke korban. Namun, digunakan tersangka untuk yang lain. Dari hasil pemeriksaan, ungkap Pitra, rata-rata korban tergiur karena profesi tersangka. Dia menawarkan itu, tapi dalam tanda kutip, dia melakukan ini bukan sebagai pengacara tapi pribadi, bebernya. Korban mengalami kerugian cukup bervariasi. Mulai dari 1 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Menurut Pitra, korban paling banyak warga kota Surabaya. Sejauh ini penyidik masih mendalami hasil kejahatan tersangka digunakan apa saja. Kami belum menemukan keterangan yang jelas. Tapi kami duga, digunakan untuk berkaitan dengan urusan para korban, tegas Pitra.